Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sulaiman, guru IPA di SMP Negeri 2 Gempol, Kabupaten Pasuruan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja nomor peserta PPG 2015039842201, kemudian nomor induk mahasiswa 22001039842201. Materi yang akan saya bawakan adalah listrik dinamis kelas 9 SMP di SMP Negeri 2 Gempol, Kabupaten Pasuruan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Baik, saya izin lepas masker dulu ya. Kalian tetap pakai masker karena saling berdekatan. Kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Lagi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat? Semangat. Oke, walaupun di siang hari jam terakhir tetap semangat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta tolong ketua kelasnya ya, masuk ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Mas untuk dipimpin doanya. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan dan jarian masing-masing. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, luar biasa. Kelas 9A memang selalu terdepan. Kehadirannya selalu menjadi 100% di pembelajaran IPA. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya ya. Baik, sebelum kita mulai, ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Tentang listrik statis. Oke, ada yang masih ingat juga? Listrik statis terjadi karena apa? Ada yang angkat tangan? Angkat tangan yang bisa. Angkat tangan yang bisa. Ya, Mas. Listrik statis terjadi akibat adanya perbedaan muatan listrik. Oke, karena terjadi perbedaan muatan listrik. Oke, masih ingat juga muatan listrik itu ada berapa? Ya, angkat tangan yang bisa. Ya. Muatan listrik apa aja? Negatif dan positif. Negatif dan positif. Oke, selain muatan listrik, kemarin kita belajar apa di listrik statis? Ada medan listrik, terus apa lagi? Potensial listrik ya. Nah, baik. Nanti semua yang kita pelajari sebelumnya itu akan berkesinambungan dengan pembelajaran kita kali ini. Ya. Apa yang akan kita pelajari? Ini dia. Kita akan belajar tentang apa? Listrik dinamis. Ya, listrik dinamis. Khususnya di rangkaian terbuka dan tertutup. Nah, sekarang kalian lihat ini dulu. Ya. Nah, kalian lihat ini gambar apa menurut kalian? Apa? Ada apa saja sih di situ? Ada televisi terus, lampu terus, saklar apa lagi? Pipa air. Nah, kira-kira ini semuanya ada di rumah kalian ya? Nah, kira-kira menurut kalian bagaimana perlengkapan elektronik ini bisa menyala? Kenapa bisa menyala? Karena ada arus listrik. Ada Arus listrik. arus listrik. Oke, selain itu apa lagi? Kenapa bisa menyala dia? Ya? Dicolokkan ya, atau dihubungkan ke listrik di rumah. Ya, baik. Nah, jadi nanti setelah kita mempelajari tentang listrik pada hari ini ya, tujuan pembelajaran yang akan kita harapkan ya, yang pertama, kalian akan memahami konsep watt arus listrik pada listrik dinamis ya. Selanjutnya
tujuan pembelajaran yang kedua, menghitung kuat arus listrik yang mengalir pada kawat pengantar. Selanjutnya yang nomor 3, membandingkan rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik yang tertutup. Dan nanti kita akan melakukan eksperimen, dan di eksperimen ini harapannya nanti kalian bisa menyajikan hasil rancangan lampu dalam rangkaian listrik dinamis. Nah, pada kegiatan ini tentu akan dilakukan penilaian, ya. Adapun penilaian yang akan dilakukan adalah penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Ya, jadi untuk sikap nanti tentu akan dinilai, ya, dalam berkelompok, dalam belajar bagaimana sikap kalian. Kalau keterampilan nanti akan dinilai bagaimana nanti kalian dalam merancang atau merangkai rangkaian listriknya. Serta untuk pengetahuan nanti akan ada evaluasi di tahap akhir. Kemudian, apa sih manfaat kita nanti belajar listrik dinamis? Yang pertama, manfaat pembelajarannya adalah kita bisa mengetahui rangkaian listrik yang bisa menyalakan lampu serta yang tidak bisa menyalakan lampu. Ya. Kemudian kita juga bisa merangkai instalasi rangkaian listrik yang sederhana di rumah. Dan yang terakhir kita bisa mengetahui apa sih penyebab lampu itu bisa menyala dan padam atau mati. Kemudian garis besar langkah pembelajaran pada hari ini kita akan melakukan diskusi, kemudian kita akan melakukan eksperimen, dan tentu di akhir kita akan melakukan presentasi. Ya, sudah siap belajar hari ini? Siap. Masih semangat? Semangat. Oke, untuk membakar semangat kita, maka kita akan lakukan yel-yel sekolah kita. Ya, masih ingat yel-yelnya? Masih. Gerakannya masih ingat? Masih. Oke, pada hitungan ketiga kita mulai ya. Jadi yang biru dulu, yang hitam, terakhir yang merah. Ya, baik. Pada hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Saya rasa, saya pikir, saya bisa. Saya bisa, saya pikir, saya rasa, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Baik ya. Nah, jadi kita akan masuk pada pembelajaran inti kita. Nah, di sini ada sebuah permasalahan, ya. Nah, bisa kalian lihat gambar yang pertama sebelah kanan ya, sebelah kiri ya, sebelah kiri kalian. Kalian lihat di situ ada seorang anak atau ada seorang siswa, ya, yang berada di gedung 2 lantai, ya, di gedung 2 lantai. Gedung yang gambar yang pertama, anak ini berada di lantai yang bawah atau lantai 1. Kemudian di lantai 1 itu ada lampunya. Nah, saklarnya di lantai 1 itu ada kan untuk menyalakan lampu, maka anak ini menyalakan saklar di bawah. Kemudian anak ini dia ke atas, sekarang berada di lantai 2. Nah, di bawah kalau tidak ada orang atau tidak digunakan, tentu lampu ini biar hemat dimatikan. Berarti kalau mau matikan, apa yang harus dilakukan? Harus turun lagi. Turun kan ya? Nah, karena saklarnya ada di bawah. Ya. Nah, kalau sudah turun, berarti kan gelap nih. Kalau ke atas, maka kondisinya sekarang gelap. Nah, kira-kira ada nggak caranya agar efektif sehingga anak ini nggak perlu turun? Ada? Bagaimana kira-kira caranya? Ya? Apanya 2? Saklarnya jam 2, berarti di atas juga ada? Ya, di bawah ada, di atas ada. Begitu? Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana nanti rangkaian listriknya? Nah, ini yang akan menjadi rumusan masalah kita, ya. Jadi bagaimana? Belum. Ya. Nah, ini dia ya. Nah, bagaimana kita memanfaatkan konsep listrik dinamis pada rangkaian terbuka dan tertutup untuk membantu anak tadi? Ya, kalian sudah ada gambaran ya. Oh, ada ini Pak, saklarnya di atas dan di bawah.
Cuma bagaimana dengan rangkaiannya? Nah, itu yang akan kita bahas lebih lanjut. Ya, harapannya nanti setelah belajar ini kita bisa menyelesaikan rumusan masalah begini. Ya? Oke. Nanti jawabannya akan kita pecahkan dalam pembelajaran kita kali ini. Ya. Nah, bagaimana cara kita nanti membantu anak ini ya agar tidak perlu turun ke bawah. Dia bisa matikan dari atas. Atau bahkan dia juga bisa menyalakan dari bawah, bisa juga menyalakan dari atas. Ya. Nah, kita akan memecahkan permasalahan ini dengan melakukan pembelajaran berikut ini. Ya. Nah, baik. Sebelumnya silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Ya, ini sudah ya, sudah bergabung dengan kelompok masing-masing ya. Baik, kalau sudah, berikut ini ada bahan ajar. Silakan bisa kalian scan ya. Tidak usah maju ya. Mungkin bisa dari tempat duduk bisa di scan dulu menggunakan HP kalian. Oke, sudah di scan semua? Sudah dapat ininya ya, bahan ajarnya. Nah, baik. Sebelum kita melakukan eksperimen, Bapak akan sedikit menjelaskan tentang konsep listrik dinamis ya. Jadi, listrik dinamis ini terjadi karena muatan listrik yang bergerak. Kemudian, bergeraknya elektron-elektron dalam kawat atau kabel ini dinamakan dengan arus listrik. Serta arus listrik ini bisa mengalir pada rangkaian yang tertutup. Ya. Nah, itu bisa kalian juga simak di bahan ajarnya. Kemudian, rangkaian dengan sumber tegangan serta kawat penghubung yang saling bersatu dengan demikian tidak ada ujung pangkalnya. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan rangkaian yang tertutup. Tidak ada ujung atau pangkalnya ya, tertutup. Semua rangkaiannya tertutup ya. Jadi begitu konsep rangkaian atau konsep dari listrik dinamis. Nah, sekarang sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Nah, untuk alat dan bahannya ini kan sudah kalian kumpulkan ya. Baik, di sini untuk kelompok 1, mana kelompok 1? Ini ya. Kelompok 2. Ayo perwakilan kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. 3, oke. Kemudian kelompok 4 dan kelompok 5. Ya. Baik. Ini LKPD-nya. Alia Septia itu yang mana? Alia Septia. Kemudian Anastasia. Asila. Fandi Ahmad. Airil. Nah, ini ya. Ya, silakan. Ya, baik. Alatnya sudah lengkap kan ya? LKPD juga sudah dapat. Ya, silakan bisa melakukan atau mulai bereksperimen. Nanti jika ada pertanyaan, kalian boleh menanyakan, ya.
Ya, sudah berhasil kan ya? Merancang. Nah, sekarang lanjut ke laporannya ya. Di situ di LKPD-nya, kemudian rancangannya ini ditaruh di papan sirkuitnya itu. Ya, yang rapi ya. Oke, bagus. Oke, lanjutkan. Bagus ya. Ya. Ini bagaimana apakah sudah betul? Coba nih. Nah, sini. Matikan di sini. Nyalakan. Konslet. Nah. Ah. Ya. Matikan di sini. Nyalakan lagi. Matikan di situ. Nyalakan. Oke, berhasil. Silakan taruh di sana. Ya. Baik, sudah selesai semuanya? Nah, sudah menemukan ide atau gagasannya ya terkait permasalahan kita yang tadi. Nah, setelah ini maka waktunya presentasi ya. Oke, jika waktunya cukup nanti kita akan presentasi semuanya. Namun jika tidak cukup ya kita akan mempresentasikan perwakilan-perwakilan saja. Ya, baik. Udah. Oke, sudah selesai semuanya kan ya? Baik, sekarang kita waktunya presentasi. Yang siap presentasi kelompok mana dulu? Siapa? Kelompok 2. Oke, silakan untuk maju ke depan. Cut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan kami mengenai rangkaian listrik dinamis. Perkenalkan, saya Mirza Galuh Rofiana, absen 18. Perkenalkan, saya Anastasia Alif Mayanata, absen 6. Perkenalkan, nama saya Raya Alif Rabani, absen 24. Perkenalkan, nama saya Salahuddin Zuri, absen 26. Perkenalkan, nama saya Florin Fatima Azhara, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Yulia Citra Mulia Rizky, absen 29. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Halimatu Sa'diyah, absen 23. Bagaimanakah caramu untuk mengetahui adanya alur arus listrik yang mengalir dalam kabel? Yaitu membuat rangkaian tertutup menggunakan lampu dan sumber tegangan atau energi. Apabila lampu menyala, maka hal tersebut menunjukkan adanya arus listrik yang mengalir pada kabel. Rangkaian listrik yang bagaimanakah yang dapat menyalakan lampu? Rangkaian listrik yang tertutup dan dihubungkan dengan sumber tegangan atau energi. Rangkaian listrik yang bagaimanakah yang tidak dapat menyalakan lampu? Rangkaian listrik yang terbuka walaupun dihubungkan dengan sumber tegangan atau energi, tetapi rangkaiannya terbuka, maka tidak akan menyalakan lampu.
Rangkaian listrik yang bagaimanakah yang tidak dapat menyalakan lampu? Rangkaian listrik yang terbuka walaupun dihubungkan dengan sumber tegangan atau energi tetapi rangkaiannya terbuka, maka tidak akan menyalakan lampu. Sebutkan dua syarat arus dapat mengalir dalam rangkaian. 1. Adanya sumber tegangan sebagai sumber energi. 2. Rangkaian listriknya merupakan rangkaian tertutup. Ini saklar pertama dinyalakan, bisa dimatikan di saklar kedua dan dinyalakan lagi, dan bisa dimatikan lagi di saklar pertama. Kemudian demikian presentasi dari kelompok kami. Apa ada yang ditanyakan? Mau tanya, selain di lampu bisa diaplikasikan di peralatan apa? Selain di lampu juga bisa digunakan di pompa air menggunakan 2 saklar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Evana Nathania, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya M. Sauni Saludin, absen 15. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Nafik, absen 20. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Adriansa, absen 19. Saya Jasya Wahyus Krianto, absen 9. Saya Sila Nurul Taza, absen 7. Saya Naila Rahmadisia, absen 22. Apa? Ayo mulai, Bu. Baik, berikut rangkaian kami. Ini bisa dinyalakan di lantai 1, bisa dimatikan di lantai 2, bisa dinyalakan di lantai 2, dan bisa juga dimatikan di lantai 1. Baik, ada pertanyaan? Saya izin bertanya, apa ada kesulitan atau kendala dalam pengerjaan? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi sempat ada kendala, yaitu tidak bisa menyala lampunya. Akhirnya kita merombak ulang dengan prosedur yang ada, jadi bisa dinyalakan. Bagaimana, sudah terjawab? Baik. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kasih tepuk tangan dulu. Sudah. Baik, terima kasih bagi yang sudah tadi presentasi. Kita tepuk tangan dulu untuk yang presentasi ya. Ya. Jadi sedikit saya berikan penguatan untuk yang presentasi tadi. Sudah bagus sekali ya yang ditampilkan. Tadi menggunakan 2 saklar, 1 lampu ya. Baik, dari pembelajaran kita dan juga dari presentasi yang sudah dilakukan, walaupun tidak semua ya, ada yang bisa menyimpulkan atau bisa kita tarik kesimpulan? Kan tadi kita melakukan eksperimen rangkaian ya. Rangkaian apa tadi yang tertutup? Rangkaian tertutup itu bisa menyalakan lampu ya. Oke. Rangkaian tertutup itu bisa, sedangkan yang satunya rangkaian, kalau rangkaian terbuka
tidak bisa menyalakan lampu ya. Nah, baik. Nggak bisa. Nah, baik. Bapak ingin bertanya, sesuai dengan yang kalian lihat di slide ini, kira-kira bagaimana perasaan kalian dalam setelah belajar pada pembelajaran kali ini? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, atau nomor 4? Nomor 1 ada? Nomor 2? Nomor 3? Ya, ada nomor 4? Oke, baik, terima kasih, berarti semuanya senang ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Nah, terakhir di sini ada evaluasi uji pemahaman. Silakan kalian bisa scan dan langsung dikerjakan ya. Scan dulu. Silakan, bisa di-scan dan dikerjakan. Baik, terima kasih ya karena sudah menyelesaikan. Jangan lupa untuk minggu depan kita akan belajar tentang hantaran listrik ya. Dipersiapkan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas perhatiannya dan antusiasnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,